sustainability kan kita nggak jauh-jauh dari revenue, kemudian relevansinya ada nggak, dan resilience terhadap bisnisnya seperti apa. Kalau kita bicara di hotel, terutama hospitality itu kan sustainability atau efisiensi dengan luxurious performance, terutama kalau kita bicara soal luxurious hotel gitu ya, itu kan berada dalam alam yang berbeda yang sebenarnya tidak bisa disatukan katanya. Nggak mungkin saya bisa beroperasi efisien tapi sekaligus saya harus memberikan luxurious service kepada customer saya. Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut dan saya juga mengundang ada narasumber. Yang pertama dari Pak Surya Ningrat Wirawan, beliau adalah the lead sustainability dari Padma Hotels Group. Untuk Pak Surya, saya undang naik ke panggung. Mari kita berikan tepuk tangan Pak Surya. Surya, silakan Pak. Dan saya juga memanggil rekan saya Pak Dedi Mintaraga, selaku Head of Digital Energy Sales di Schneider Indonesia, Schneider Electric, untuk menemani saya untuk kita bicara terkait digitalisasi. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Surya dan Pak Dedi. Jadi pertama-tama mungkin saya bertanya ke Pak Surya dulu nih, sebagai lead sustainability champion di Padma Hotels Group. Bisa dibagikan kepada kami Pak, bagaimana sudut pandang Padma Hotel Group terkait sustainability dan ESG ini? Karena topik ini kan cukup kompleks ya, artinya kita juga perlu memilih topik-topik mana saja yang harus kita fokus dan prioritaskan. Jadi boleh disampaikan Pak, dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana Padma Hotel Group melihat terkait dengan sustainability dan ESG ini. Oke, selamat siang ya semua rekan-rekan. Tetap semangat pagi juga. Salam kenal, saya Surya dari Padma Hotels. Tadi mungkin Pak Kris mulainya dengan karbon dulu ya, filosofi karbon. Jadi saya juga ingin mengutarakan bahwa karbon itu adalah segala sesuatu yang menjadi basic dari barang-barang material yang organik. Penting, tapi ketika di-highlight tentang karbon dioksida, salah satu influential gas yang berimplikasi pada pemanasan global, climate crisis. Nah, ini adalah salah satu problem yang perlu dihadapi oleh hampir semua orang lah begitu. Nah, terkait dengan sustainability dan ESG, kembali lagi sebenarnya masalah krisis global, kemudian climate change, menurut saya pribadi ini adalah cuman salah satu bagian dari sustainability. Kalau kita bicara sustainability dari kacamata kami pelaku industri perhotelan, sebenarnya sustainability itu sebenarnya adalah kita berbicara tentang keberlangsungan kan, atau kebersinambungan. Tapi konteksnya ini adalah kebersinambungan eksistensi perusahaan atau keberlangsungan bisnis gitu. Nggak cuman kebanyakan orang salah kaprah ketika kita berbicara tentang sustainability itu kita ngomongin lingkungan saja atau tentang masalah climate change gitu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali faktornya. Tadi juga sudah sempat disinggung masalah ESG gitu. Itu adalah kelompok-kelompok besar dalam sustainability. Ada faktor lingkungannya, environment, kemudian ada sosialnya, masalah aspek kemanusiaannya, dan kemudian adalah tentang governance atau tata kelola atau prosedural atau SOP yang tepat untuk mengelola suatu hal begitu. Nah, berbicara dari pengalaman saya untuk di Padma sendiri selaku industri perhotelan, mungkin dari rekan-rekan di sini yang hadir, ada yang dari rumah sakit, ada yang dari beberapa sektor industri lain, mungkin bisa menarik beberapa korelasi nanti atau relevansinya. Kalau di Padma sendiri, dan mengacu pada sustainability yang dikumandangkan oleh UN, United Nations atau PBB, sebenarnya ada 17 topik tentang sustainability yang bisa dipecah-pecah ke dalam grup lingkungan, social, governance. SDG Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi banyak ya. Dan masing-masing lingkungan sendiri itu juga ada tentang climate change, krisis air, kemudian biodiversitas, dan macam-macam, banyak sekali. Nah, pertanyaannya kembali lagi, kalau tadi ditanyakan bagaimana kami selaku Padma melihat hal ini atau menyikapi sustainability ini, ya memang sangat kompleks.
sangat-sangat kompleks, ada 17 topik yang bervariasi gitu ya. Pengalaman saya melihat atau berinteraksi dengan rekan-rekan hotel itu kebanyakan pelaku di dunia perhotelan melakukan aktivitas sustainability-nya sangat sporadis. Jadi entah bisa dilabel sebagai CSR atau inisiatif sustainability A, B, C dan lalalala. Nah, kalau kami di Padma, kami harus melakukannya itu lebih terarah. Jadi mau tidak mau harus dibuat prioritas dari 17 topik tersebut, kita harus fokus di topik-topik yang mana. Kalau mungkin rekan-rekan di sini cukup familiar, kita ada satu prosedur namanya untuk bagaimana kita bisa mengkerucutkan atau memfokuskan topik mana yang mau kita deal with atau yang mau kita kerjakan. Istilah itu adalah materiality assessment namanya. Kalau untuk orang-orang sustainability biasanya cukup familiar. Materiality assessment itu adalah bagaimana komitmen yang ingin atau yang dikehendaki oleh seluruh warga perusahaan atau dari karyawan Padma versus dengan komitmen manajemen. Jadi manajemen maunya apa juga. Nah, kalau di Padma sendiri, dari semua topik yang ada, kita sudah melakukan materiality assessment dan kita berfokus pada 6 topik. Jadi 3 topik di area lingkungannya, environment-nya, dan 3 topik lagi di area sosialnya yang berimplikasi pada manusianya ya. Nah, yang lingkungannya kita berbicara tentang waste, energy, dan water. Jadi energi kena juga. Kemudian di area sosialnya kita berbicara tentang occupational health safety, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kemudian kita berbicara tentang product, service, and quality. Dan satu lagi tentang human capital development. Nah, jadi dari situ kita akan terfokus dari topik-topik yang sudah kita kerucutkan ini pun akan melahirkan banyak inisiatif. Contoh kita bicara tentang waste, dari satu topik waste, ini sebenarnya melahirkan banyak sub project gitu. Bagaimana kita harus menimbang supaya bisa melakukan traceability, bisa mengetahui bobot sampah yang kita produce in daily basis, in a monthly basis gitu. Kemudian SOP-nya bagaimana dari yang memproduksi waste dari kitchen itu harus dikemanakan, SOP-nya seperti apa, siapa yang melakukan, bagaimana proses melakukannya supaya semua itu tertrack dengan baik. Nah, jadi ya cukup kompleks, cukup rumit, tapi kita coba untuk fokus bermain di 6 topik tadi. Untuk Padma itu sih yang bisa saya utarakan. Terima kasih Pak Surya. Ini menarik sekali karena dari 17 poin SDG sudah kita kerucutkan menjadi 6 pun itu sendiri masih turunannya masih sangat banyak sekali gitu ya Pak ya. Sangat banyak gitu ya. Baik dari lingkungan, dari sosial, dari governance itu semuanya masih sangat banyak sehingga memang sustainability ini memang memang memiliki kompleksitas tersendiri sehingga memang diperlukan cara-cara yang strategis untuk memonitor kinerjanya. Artinya kan betul, kita melakukan sebuah inisiatif, kita melakukan action, tentunya perlu kita monitor. Nah, mungkin saya akan jump ke area yang memang sangat berdekatan dengan Schneider ya. Jadi terkait dengan energi dan diantaranya juga kan water juga is a form of energy Pak ya. Nah, kalau dari sisi Padma Hotels Group sendiri terkait energy monitoring, energy management, bagaimana melihat karena energi ini kan cost driver Pak ya di si hotel dan hospitality, ditambah kebutuhannya adalah energi ini diperlukan untuk memberikan guest experience, AC kamar yang nyaman, kemudian lighting yang terang, event yang baik dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana Padma Hotel sejauh ini memanage hal-hal tersebut Pak? Ya. Saya pikir untuk hampir semua hotel melakukan hal yang sama ya untuk mencatat energi. Nah, satu keunikan hotel itu ibarat satu negara kecil. Jadi ada divisi keamanannya, security, ada divisi yang memproduksi makanan, kitchen, production. Kemudian ada divisi yang melakukan perbaikan-perbaikan, infrastruktur, machinery, HVAC dan lain-lain, itu adalah bagian engineering. Kemudian ada juga bagian-bagian spa dan seterusnya. Jadi seperti satu negara kecil. Sehingga kalau kita bicara keseluruhan energi, total relatif energi yang kita gunakan itu pasti bersumber dari listrik. Listrik pun kita bisa katakan listrik PLN plus listrik yang berasal dari renewable energy atau dari solar panel dan seterusnya. Kebetulan di Padma kita menggunakannya solar panel. Nah, kita bicara listrik satu. Yang kedua adalah kita menggunakan diesel.
karena kita masih memiliki generator. Yang ketiga pasti karena kita di kitchen ada LPG, gas. So kita berbicara tentang total relatif energi, kita berbicara 3 hal ini. Mau nggak mau pasti harus diukur. Saya rasa semua industri juga pasti mengukur berapa sih dalam sebulan pemakaian listrik, pemakaian gas dan diesel. Cuman inisiatif dari Padma untuk bisa lebih fokus pada traceability penggunaan ketiga sumber energi ini, mau nggak mau kita harus bisa cermat dalam memanage dengan cara apa? Menggunakan gauge, memasang itu. Dan ini masih dalam proses ya. Hotel kami cukup ada beberapa properti, 2 di Bali dan 3 di Jawa. Jadi masih in progress. Apalagi yang di Bali hotelnya udah lama. Nah sekarang ini kita mulai menyadari ke arah sana. Jadi kita bertahap mulai menginstal namanya gauge atau untuk mengukur Metering ya. Ya meteringnya. Dan itu meteringnya kalau bisa dibuat sedemikian rupa sespesifik mungkin. Misalnya untuk listrik di bangunan A, B, C. Kemudian untuk gasnya di restoran yang A, B, C. Jadi kita tahu masing-masing penggunaan untuk building A berapa sebulannya. Kemudian gas untuk di outlet A atau kitchen A, B, C tahu berapa. Dan dari penggunaan metering tadi tersebut, paling tidak kita juga bisa memantau apakah ada kebocoran di site yang mana. So itu tentunya akan sangat bagus ya untuk kita bisa track. Nah, dan untuk memanage 3 sumber energi ini ya, kalau tadi sempat sudah disinggung masalah luxury performance. Betul, kita nggak mungkin memaksakan kalau sudah jam 7 malam atau jam 8 malam kita gelapkan semua dalam rangka saving listrik gitu. Mau nggak mau pasti tetap harus terlihat elegance, luxury. Tapi ya itu tadi mungkin listrik harus dikorbankan. Tapi not to forget kita punya gas dan diesel. Mungkin ketika listrik dikorbankan, mungkin di kepala saya ya, misalnya kalau di kitchen alatnya harus pakai gas, ya udah ganti listrik gitu. Jadi gasnya turun, tapi mungkin listriknya tetap naik. Tapi kita berbicara tentang total relatif energi, yang mana yang kita ukur dan kita konversi menjadi berapa sih carbon footprint-nya ini yang kita gunakan. Nah, total relatif energi ini yang coba kita manage, apakah dia pergerakannya naik atau turun. Again, itu pun juga kita bisa expect bahwa di periode-periode tertentu itu akan jump, terutama pada saat high season atau okupansinya tinggi, musim-musim liburan pada saat bulan Juli, Agustus atau Desember. Jadi disitulah kita harus tahu traceability-nya apakah cukup baik atau tidak gitu. So mungkin saya summary ya itu tadi ya, meteringnya harus dipasang dulu supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa berbicara berdasarkan data. Ini kita saving atau tidak. Kalaupun lagi boncos, kenapa? Jadi kita bisa justifikasi, oh ya karena penggunaan buildingnya cukup maksimum ini, banyak tamunya, outletnya makin meningkat nih yang makan. Dan itu kita lihat dengan apakah sebanding dengan revenue yang kita dapatkan. Karena ya ngomong sustainability kan kita nggak jauh-jauh dari revenue. Kemudian relevansinya ada nggak dan resilience terhadap bisnisnya seperti apa. Mungkin itu ya dulu ya. Terima kasih banyak Pak Surya. Ini menarik banget yang saya catat tadi kita bicara tentang traceability. Artinya bagaimana cara kita men-trace, bagaimana cara kita melacak pemakaian energi, ya kita harus pasang meter. Artinya dalam konteks sekarang memasang meter itu it's inevitable. Yes, Dan betul. dari meter tersebut kita juga jadi tahu bocornya di mana, karena apa dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kebocoran tersebut. Ya. Karena kebocoran tersebut akan mengurangi produktivitas kita. Kembali lagi tadi yang saya katakan bahwa efisiensi bukan berarti semata-mata tahun ini saya lebih rendah dari tahun lalu. Karena kalau mau begitu ya udah matiin aja lampunya, pasti saya akan saving, energi saya akan kurang. Tapi kan tidak begitu gitu. Kita bicaranya soal produktivitas juga. Bagaimana tamu yang di-serve, kemudian peningkatan guest experience, peningkatan guest comment dan lain sebagainya gitu. Betul. Itu satu. Terus kemudian juga kita bicara tadi bahkan waste pun juga bisa kita trace komponen terhadap emisinya. Nah, berbicara dalam konteks ini mungkin saya akan ke Pak Dedi sebentar karena dari sisi Schneider akan sangat relevan sekali karena kita punya berbagai solusi terkait dengan metering, bicara tentang gauge dan kemudian juga bicara tentang software. Bagaimana kita bisa memudahkan monitoring dan analisis terhadap data
Dan kemudian juga sedikit tadi mungkin sudah dibahas di sebelumnya ya, di sesi sebelumnya tentang building management system yang bisa mengontrol dan mengotomatisasi sehingga menjaga pemakaian listrik kita tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif. Mungkin Pak Dedi silakan. Oke. Terima kasih Pak Christian, Pak Surya. Izinkan saya memaparkan sedikit dan menambahkan apa yang tadi telah dijelaskan oleh bapak-bapak berdua ya. Oke, jadi di sini saya akan berbicara terkait dengan digitalisasi ya, terutama terkait dengan power. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Christian dan juga Pak Surya ya. Jadi digitalisasi ini teman-teman ini adalah sebuah journey ya. Memang kita bertahap, berproses, tetapi kita mau nggak mau untuk digitalisasi ini kita harus mulai ya. Saya akan coba memberikan sedikit ini nih, kayak ilustrasi ya. Nah, ini saya yakin teman-teman di sini kan ada juga yang berprofesi sebagai chief engineer atau teman-teman dari maintenance ya. Coba ngaku sekarang, ada nggak yang seperti ini? Ayo, ya. Siapa yang masih seperti ini? Ya, nggak usah tunjuk jari, cukup dipendam dalam hati. Tapi kayaknya saya tahu deh. Oke, selanjutnya ya, lanjut biar nggak ngantuk nih. Nah, teman-teman kemungkinan ada yang sudah mulai bertransformasi, ya, seperti ini, betul? Tapi ada yang salah nih. Coba, apa yang salah? Nah, meternya sudah diganti digital, betul ya? Tapi cara pencatatannya, logging datanya masih manual, ya. Jadi data ada, tetapi data ini belum diolah menjadi sebuah informasi. Ya, jadi sangat penting teman-teman, data itu di digitalisasi kita mendapatkan informasi, hanya tidak sekedar data mentah. Nah, di sini kita ingin mengajak supaya teman-teman bisa melakukan ini, digitalisasi. Jadi semua bisa memberikan informasi yang cukup untuk dianalisa dan selanjutnya menjadi basic teman-teman untuk melakukan efisiensi. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita mencapai digitalisasi ini? Gampang kok teman-teman, ada 3 step doang. Connect, automate, dan extend. Ya, maksudnya apa? Izinkan saya memaparkan secara singkat. Pertama, connect. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Surya bahwa kita harus mempunyai meter, ya paling sedikit, atau kalau enggak smart devices yang bisa terkoneksi. Intinya di software teman-teman. Ya, digitalisasi itu intinya apa sih? Kita mempunyai software, energi dan power monitoring system yang bisa mengkolek data, menganalisa, kemudian berikan kita informasi. Tidak hanya energi ya, saya tambahkan tidak hanya energi. Juga terkait dengan power event dan juga performance dari equipment. Karena ini penting, ya nanti saya jelaskan. Kemudian kedua, meter yang kita pasang itu juga sebaiknya disesuaikan ya di area mana. Contoh kita punya panel tengah menengah ya. Sebaiknya ataupun kita punya FMDP, sebaiknya meter yang di situ adalah meter yang mempunyai kemampuan melakukan energi monitoring dan juga power quality event. Karena di situ penting. Saya tanya, teman-teman di sini sekarang ini mungkin sudah memakai AC yang efisien, inverter dan kawan-kawan. Impact-nya apa sekarang di power quality? Yang paling nyata, adanya harmonic. Apakah teman-teman tahu harmonic levelnya berapa di properti teman-teman? Ya, ada yang mungkin sudah pasang digital meter, tapi ada juga yang belum. Itu penting sekali ya. Jadi pertama tadi mengecek kesiapan dari device kita yang akan kita monitor. Kedua juga perhatikan juga meter yang akan dipasang, baik itu water, electrical meter ataupun tadi gas meter. Kemudian setelah itu connect ke software EPMS. Electrical Power Monitoring System. Dan kebetulan Schneider kami mempunyai apa yang kita namakan Power Monitoring Expert PME. Nanti teman-teman setelah ini bisa mampir di booth kami. Di situ bisa melihat dashboard secara lengkap PME ini, di mana PME ini sudah tersertifikasi ISO 5001, 5002 dan 5006 komplit untuk terkait energy management dan juga energy audit ya. Nah, setelah kita connect ke software, nah ini software tersebut bisa secara otomatis ya melakukan atau memberikan informasi secara detail terkait dengan pemakaian energi ya dan juga energi dashboard lain
ke teman-teman facility management. Sehingga enggak perlu tuh teman-teman nyatet lagi secara manual, kemudian bikin mungkin ya tabel Excel, grafik di Excel, diagram. Secara otomatis software kami bisa memberikan data yang lengkap. Dan ini customize. Ya, dari teman-teman maunya seperti apa, ya. Monitor energi gas, water, elektrik, ya, kemudian per hari, per minggu, per jam mungkin bahkan kita bisa tampilkan itu. Oke, nah ini tadi saya sebutkan ya. Selain energi, ya, EPMS ini juga bisa mendeteksi problem yang terjadi di peralatan dan juga menganalisa root cause-nya apa. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ya, ada beberapa gangguan di electrical, mulai dari sag, swell, ya, kedip, harmonik sekarang yang paling sering dialamin, ya. Tidak hanya itu, kalau teman-teman memasang power quality meter dilengkapi juga dengan software ini, teman-teman bisa mendeteksi arah gangguan. Teman-teman bisa lihat yang lingkaran biru di bawah, berarti arah gangguan ini berasalnya dari beban. Satu lagi, kemungkinan juga arah gangguan ini berasalnya dari sumber, bahkan mungkin dari PLN. Ya, jadi tidak hanya efisiensi di energi, tetapi performance dari peralatan, ya, aset, kemudian juga power event itu bisa tercapture di EPMS ini. Lanjut. Nah, setelah itu teman-teman juga perlu untuk mengextend. Karena apa? EPMS ini biasanya hanya berfungsi sebagai monitoring tok. Ya, teman-teman sudah mendapatkan data secara lengkap terkait pemakaian energi, mungkin performance dari aset dari teman-teman, tapi mesti ngapain ini untuk efisiensi? Nah, yang sering dilakukan adalah kita mengintegrasikan, ya, atau memanfaatkan data itu untuk kita feeding ke apa yang kita namakan building management system. Karena kita punya data, kita punya informasi, what next-nya ini secara otomatis bisa dilakukan oleh building management system, di mana building management system ini bisa mengintegrasikan semua sistem-sistem yang ada, baik itu di gedung, baik itu di factory, ya, baik itu di rumah sakit. Sistem-sistem itu termasuk juga HVAC, which is ini adalah sistem yang mengkonsumsi energi paling besar. Bisa sampai 60 atau 70% bahkan kalau di hotel. Kemudian electrical, MV, LV, lighting control, life safety termasuk fire alarm, ya, plumbing, mechanical, security, dan juga kalau teman-teman punya EV charger di situ, kemudian transportasi orang atau elevator, kita juga bisa melakukan monitoring itu. Kita nggak cuma monitor, tapi kita bisa melakukan kontrol paling simple, ya, contohnya kita bisa melakukan scheduling untuk on off HVAC. Itu paling simple. Jadi nggak perlu tuh teman-teman nanti hidupkan misal HU atau chiller jam sekian manual, nggak perlu. Otomatis sistem akan melakukan itu. Kita bisa juga set suhunya di berapa. Kita bisa juga atur bukaan valve-nya juga di berapa persen. Ya, semuanya ini juga nanti dashboard-nya kita ada di booth kami Eco Structure Building. Nanti teman-teman bisa ke sana setelah ini. Dan ini contoh tampilan dashboard di mana kalau kita mengintegrasikan BMS ini dengan EPMS, maka akan memperoleh tampilan yang komprehensif. Tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Bu Sisil dan kawan-kawan. Kira-kira seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Christian. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sangat menarik. Tadi saya catat beberapa poin. Kita bicara digitalisasi software itu memindah dari data menjadi informasi. Ya. Mentranslasikan itu sehingga kita tidak hanya berbicara tentang rangkaian angka-angka saja, tetapi apa yang bisa kita cerna dari angka-angka tersebut, ya, untuk membantu operasional kita. Kemudian tadi menarik kalau Bapak Ibu sempat melihat ada yang warnanya warna-warni itu Pak, ada yang warna merah, biru, ada satu diagram seperti itu. Ya. Nah itu tentunya akan sangat membantu tadi seperti yang Pak Surya sampaikan, membantu mengidentifikasi kebocoran. Karena kita tahu di jam berapa terjadi pemakaian apa dan seberapa besar. Dan kalau memang waktunya tidak logis, misalnya loh ini hari malam di kantor tidak ada yang bekerja, tapi kenapa pemakaian energinya masih merah ya? Secara cepat kita bisa mengidentifikasi dan kita langsung bisa action terkait itu. Jadi kita tidak perlu menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan baru kita mengidentifikasi. Betul. Which is terlambat. Tetapi kita bisa begitu kita tahu, dapat informasinya, langsung kita action, kita melacak di mana terjadi kebocoran, ya, dan kita langsung action. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual. Iya dong. Semua sudah tertera di dashboard, tetapi bukan berarti pekerjaan kita menjadi tergantikan, tidak. Ini adalah bicara soal upskilling. Sustainability juga adalah bicara soal membuka lapangan kerja yang semuanya terkait dengan upskilling. Tidak lagi kita mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sistem, Ya. yang harus kita akui sistem tentunya lebih reliable daripada kita. Nggak punya capek, nggak perlu istirahat makan, nggak perlu ngerokok, nggak perlu tidur, nggak ada sakit. Dia bisa bekerja 24 jam buat kita. Sisanya tinggal kita menganalisa apa yang diberikan oleh sistem ini. Iya. Gitu. Nah, itu sangat menarik sekali untuk kita bisa bicara tentang menghemat energi, tapi juga sekaligus meningkatkan produktivitas. Betul Pak Deddy ya. Karena Nah, teman-teman di sini bisa menjadi data analis nantinya. data analis, betul. betul ya. Upskilling dan naik. Upscaling. Upskilling dan naik gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalau saya lihat inti dari seluruh sustainability isu keberlanjutan ini, tadi Pak Surya juga sempat sampaikan bahwa keberlanjutan ini bukan cuma sekedar mengurangi emisi, tapi bagaimana juga perusahaan itu juga bisa berlanjut operasionalnya. Gitu. Karena kalau perusahaan ini tidak berlanjut, ya kita juga hilang pekerjaan kan. Ya, Kita hilang kerjaan dan kita juga tidak bisa melanjutkan kehidupan. Nah, menarik sekali. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin saya kembali ke Pak Surya nih, pertanyaan terakhir, karena tadi kan yang indah-indah semua nih, dashboardnya bagus, kemudian warna-warni bisa menunjukkan, memudahkan dan segala macam. Nah, kalau dari journey-nya Padma sendiri, tantangan atau challenge apa Pak yang selama ini dihadapin ya terkait overall sustainability sebenarnya, tidak hanya sebatas dari energi, tidak hanya sebatas dari environment, tetapi juga karena kita tahu ya, saya pernah mendapat quote gitu ya, antara orang sustainable, ada pembicaraan atau perbincangan antara seorang sustainability champion dengan seorang CFO. Sustainability champion merekomendasikan, ini nih kita punya banyak inisiatif sustainability, invest ini dan lain sebagainya. Kemudian si CFO-nya cuma berkata begini, oke, kalau segitu banyak yang mau dikerjakan, kamu menjadi sustainable, tapi saya yang unsustainable ini. Jadi ini tarik-tarikan antara sustainability champion dengan CFO. Nah, dalam konteks itu mungkin Pak Surya mungkin punya pengalaman dalam konteks ini. Ya, ini sangat lumrah ya terjadi. Tapi syukurnya tidak terjadi di tempat saya bekerja sekarang di Padma. Karena terbukti karena kita cukup serius, artinya komitmen manajemen itu ada gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicara secara umum, general, ataupun di tempat-tempat sebelumnya yang saya bekerja, challenge-nya adalah satu pasti komitmen ya. Karena when we talk about sustainability, itu pasti costly. Sustainability itu mahal. Kalau perusahaannya belum untung, mending nggak usah ngomong sustainability dulu gitu. Saya buat pernyataan yang cukup bold di sini, tapi memang cukup logis ya. Artinya kalau misalnya belum ada untung, ya mending jangan ngomong sustainability dulu. Itu satu. Kalau memang sudah untung, ini perkara meyakinkan manajemen, top manajemen levelnya, ini another things to do juga. Hati-hati loh, Pak, pinggir jurang itu Pak. Betul, betul banget. Jadi kalau misalnya sudah untung, top manajemennya sudah oke, saya rasa pasti jalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan top manajemen level. Yes. Karena ketika berbicara tentang industri, namanya orang industri pasti sifatnya komersil. Yes. Kalau komersil pasti pertanyaannya, what is in it for me? Untungnya buat saya apa? Kalau saya nggak ngerasain duit langsung, lo mending nggak usah dulu datang gitu. Ya kan? Ya dan ketika kita berbicara tentang sustainability khususnya di area lingkungan, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan, ini biasanya orang-orang background dari konservasi, biologi, LSM, begitu ya. Dan tipikal orang-orang dari dunia sini, saya bilang, itu cukup kadang-kadang idealis. Idealis di mana mereka kalau berbicara tentang oke, kita harus meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara nggak usah diutak-atik, nggak usah begini begitukan. Jangan dong dirusak, jangan dibangun villa lagi. Lah ya gimana? Itu pasti akan berseberangan dengan investor yang memang ingin membangun dan mencari untung untuk bisa menjalankan ini. Tapi bagaimana kita menjembatani ini? Disinilah dibutuhkan seorang yang bisa in charge di area sustainability.
eh, alangkah baiknya jika orang sustainability ini memiliki dua ilmu yang cukup dari sisi bisnisnya, memahami nature bisnis perusahaannya, kemudian dia juga memahami area konservasi, lingkungan, keseimbangan ekologi dan lain-lain. Nah, challenge kebanyakan perusahaan yang di Indonesia mungkin ya, orang sustainability sendiri, either dia pure murni dari orang konservasi, jadi terlalu saklek. Nggak boleh mau hotel ingin pasang apa ya, mungkin ingin membangun suatu oase atau apa, nggak boleh, nggak usah disentuh ini lingkungannya gitu, terlalu kaku. Atau mungkin orangnya ini backgroundnya dari dunia bisnis, hotel, terus mikirnya duit terus. Kalau sekarang ngapain saya harus pasang meteran? Toh sekarang udah jalan kok. Nanti kalau saya pasang meteran, saya harus invest lagi. Jadi ya susah ya ngomongnya. Makanya harus butuh orang yang seimbang, yang memahami dua dunia ini, dua alam yang dua berbeda. alam yang berbeda ini. Yin dan Sehingga yang. dia punya peran untuk bisa meyakinkan top level manajemen nanti. Oke, ketika kita pasang meter, invest memang segini, tapi mungkin nanti ke depannya, in long run, your business is going to be very sustainable gitu loh. Gitu. Mungkin itu ya. Dan kalau kita bicara yang idealisme itu kan kadang-kadang, merusak satu batang pohon bakau itu dampaknya sekian ton CO2 emission, bla bla, seperti itu gitu kan. Artinya mereka idealismenya seperti itu, tapi kita juga berhadapan dengan finance yang juga what's in it for me, cuannya berapa gitu kan. Nah, itu emang harus jembatani, bukan dengan dalam konteks idealisme, tapi dengan data driven, Pak ya. Betul, Ya. betul. Itu yang paling penting supaya kita juga bisa mempromot sesuai dengan kondisi yang faktual dan data driven. Betul. Ya. Dan itulah yang kenapa kita perlu bicara soal digitalisasi, memastikan bahwa semua yang tidak terlihat, karena listrik ini kan nggak terlihat. Kalau gas LPG kita bakar jadi kompor gitu ya, bakar gas gitu ya, itu kan ada panasnya kelihatan, berasa panasnya, dan gas dalam tabungnya berkurang. Tapi kalau listrik ini kan tidak, sehingga perlu kita kuantifikasi dan perlu kita meter gitu. Nah, menarik sekali, tapi times up, merahnya sudah nyala ini. Jadi mungkin saya akhiri sesi ini di sini, tetapi saya juga ingin meng-highlight 3 poin. Pak Surya katakan tadi mengenai traceability. Jadi traceability itu penting dan akan semakin penting ke depan, saya yakin. Dengan semakin kencangnya angin terkait sustainability, ya kita tahu up and down, ada situasi yang terjadi di global politics dan lain sebagainya. Tetapi kebutuhan untuk mengetahui berapa emisi, bukan hanya sekedar emisi ya, tapi berapa pemakaian kita dan berapa dampak yang kita timbulkan ke lingkungan, sehingga kita tahu apakah bisnis kita sustainable atau tidak secara operations, itu juga sangat penting. Lalu kita bicara juga tentang mengubah dari data menjadi informasi. Jadi tidak hanya sekedar berhenti soal data, pemakaian saya 5 juta kWh, tetapi kemudian 5 juta kWh ini dipakai buat apa, produktivitasnya seperti apa, larinya kemana pemakaian terbesar, bocornya di mana, dan saya bisa melakukan sesuatu untuk mengurangi kebocoran ini, itu jadi sangat penting dan bisa di-provide melalui software. Artinya disitulah pentingnya kita memiliki software, tidak hanya sekedar meternya digital, tapi digitalisasi juga terkait dengan pemakaian software untuk continuous monitoring. Dan dari situ kita bisa bicara baru mengenai efisiensi, membandingkan dengan baseline, year on year comparison, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian juga yang terakhir, bukan terakhir juga, ada bicara tentang upskilling topik. Jadi upskilling ini sangat penting juga, sangat krusial juga gitu ya, karena tidak bisa dihindari meter-meter digital itu bisa mencatat pemakaian energi jauh lebih akurat daripada kita, jauh lebih reliable daripada kita, sehingga ya mau nggak mau mereka sudah masuk dan mereka akan semakin besar perannya dalam dunia operations. Tetapi di sisi lain kita sendiri juga perlu upskilling lagi, tidak hanya sekedar mencatat, tetapi juga bisa memahami dan menganalisis apa yang ada di dashboard. Dan yang terakhir, ini bold statement yang mungkin menjadi shock terapi buat kita gitu ya, bahwa kalau belum profitable jangan dulu deh bikin sustainability gitu Pak ya. Padahal kita semua sekarang ngomongnya sustainability, reduce emission, semua ngomong ke situ. Tetapi Pak Surya memiliki pandangan yang cukup agresif gitu ya. Tapi ya memang it is sesuatu yang inevitable Pak ya, karena sustainability membutuhkan investment.
membutuhkan cost, dan pada akhirnya we have to justify every investment karena memang ya setiap sen uang yang kita pakai dari investor ya mereka mengharapkan imbal balik pastinya gitu. Dan itulah kemudian kenapa dibutuhkan balancing antara finance people dengan environmentalist or kita bicara tentang energy dan sustainability people gitu Pak ya. Jadi mungkin kira-kira talking points dari saya seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apabila nanti akan berdiskusi lebih lanjut mengenai energi efisiensi, kemudian juga energi audit, sustainability, software-software kita, digital matter, teknologi stack, karena kita bicara soal connected product, edge control, dan analytic services di EcoStruxure, itu silakan mengunjungi dan berdiskusi dengan tim kami di booth-booth yang ada. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Mbak Surya, terima kasih Pak Dedi.